Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, suasana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang biasanya ramai dan penuh canda kini terasa berbeda. Di balik rutinitas memasak untuk kebutuhan anak sekolah, kabar tentang kepala SPPG mereka yang terseret kasus dugaan pelecehan mengguncang banyak pihak. Sosok yang selama ini dikenal disiplin dan tegas itu harus berhadapan dengan proses hukum akibat dugaan kekerasan dan pelecehan kepada pegawainya. Skandal ini terbongkar setelah rekaman CCTV yang diduga merekam peristiwa itu tersebar di media sosial. Saudara, inilah rekaman CCTV di sebuah SPPG di Kecamatan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat yang jadi perbincangan publik karena merekam dugaan kekerasan dan pelecehan pada seorang staf. Dari tanggal yang tercatat di CCTV, peristiwa ini terjadi pada 6 Oktober pagi. Saat itu, pria yang diduga merupakan kepala SPPG Jati Asih, Muhammad Kevin Pradana, terekam tengah mendekati korban yang sedang bekerja. Korban saat itu hanya diam saja karena peristiwa ini terjadi di hari pertama saat korban bekerja sebagai staf di kantor SPPG. Dan saudara, CCTV tanggal 9 Oktober pagi menunjukkan peristiwa lain. Terduga pelaku terlihat menyodorkan tangan ke korban. Seketika korban berusaha menghindar dan menangkis tangan pelaku. Namun pada rekaman di pukul 9:46, di situ korban sudah terpojok dan terduga pelaku sudah berada di dekat korban. Dalam CCTV itu terlihat jika di ruangan itu tidak hanya ada korban dan pelaku saja, tapi ada satu orang lain yang belum diketahui identitasnya. Dan saudara, pada rekaman CCTV di hari yang berbeda, tepatnya di tanggal 15 Oktober pada pukul 10 pagi, keributan kembali terjadi antara pelaku dan juga korban. Kalau dalam CCTV ini, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok. Korban di sini terlihat melakukan perlawanan dan ditahan oleh terduga pelaku. Hingga tak beberapa lama, dua orang pria masuk dan menggiring korban keluar ruangan. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Namanya Muhammad Kevin Pradana. Berasa kesal dengan perlakuan sang atasan yang tidak menyenangkan, korban pun merekam pelaku. Ia pun akhirnya speak up ke media sosial dan melaporkan kasus ini ke polisi. Dengan serangkaian bukti CCTV, skandal gelap di balik rutinitas dapur SPPG pun akhirnya viral. Namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Saudara, bagi korban, sejak hari pertama bekerja sebagai staf di SPPG yang dipimpin terduga pelaku terasa suram. Ia mengaku kerap dibentak oleh pelaku karena masalah sepele. Tak hanya kekerasan verbal, korban juga kerap mendapat perlakuan yang tak menyenangkan dari pelaku, saudara. Korban bahkan mengaku ia bukan orang yang pertama yang mendapat pelecehan oleh kepala SPPG itu. Ada ahli gizi, bahkan staf accounting yang dulu pernah bekerja di SPPG tersebut. Yang ada di sana, di dapur.
Tiba-tiba ngamuk gede aja, dia nggak tahu ngomong apa, dia omongin aja semuanya. Itu semua itu udah sering ya? Udah berapa lama Pak Kak selama Kakak di situ kira-kira? Aku kan baru kerja 1 minggu ya. Jadi itu hari Kamis sebelum 1 minggu aja aku udah digituin ya, udah. Kayak gitu mungkin nggak cuma ke Kakak ya, ke yang lain juga ya? Kalau saya doang, sebelumnya ada korban itu sering dimaki-maki, itu ahli gizi, lalu ada accounting sebelum saya namanya itu juga dimaki-maki, bahkan dilecehkan juga, tanda kutip dilecehkan juga. Dan saudara, usai pernyataan korban dan rekaman CCTV tersebar di media sosial, nama Kepala SPPG Kecamatan Jati Asih, Kevin Pradana, langsung jadi sorotan. Kevin pun membantah semua tuduhan yang dilontarkan korban. Ia menyebut tak ada yang namanya kekerasan, apalagi tindakan pelecehan yang diperbuatnya. Rekaman CCTV yang viral itu menurutnya terjadi saat ia sedang meminta maaf pada korban usai sempat terlibat keributan karena saat itu Kevin merasa tak dihargai korban sebagai atasan. Saya itu megang tangan dia itu bukan tindakan, bukan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk memulai bekerja besok lagi secara normal. Dan itu tanggalnya bukan tanggal akhir esoknya dia keluar, tapi tanggal yang pertama dia datang ke sini lalu besoknya bekerja seperti semula. Berdebat dengan atasan, dengan bapak gitu. Cantiknya seperti gimana ya? Sebenarnya dia itu tidak menghargai saya sebagai atasan. Kalau ngomong saya sebagai orang yang arogan, terus menyombongkan TNI yang itu semuanya bohong. Korban mengaku perlakuan tak menyenangkan ternyata sudah dialami sejak dirinya interview kerja pada 3 Oktober. Korban mengaku pernah diminta oleh pelaku datang ke kantor dengan tidak menggunakan hijab. Terkait pernyataan korban ini, Kevin menjelaskan alasan di balik ucapannya yang meminta korban melepas hijab saat berada di lingkungan dapur MBG. Menurutnya, hal itu semata-mata karena kondisi ruangan yang panas. Dia kan sebagai akuntan yang harusnya itu mengurus keuangan. Cuman ini adalah dapur, tapi dia pengen berinisiatif menuju ke daerah seperti daerah pemrosesan, lalu ke pemorsian yang hawanya itu panas. Saya kasihan sama dia, lebih baik kamu buka kerudung di sana lalu masuk lagi pakai kerudungnya, bukan saya menyuruh dia pakai baju-baju yang seksi-seksi. Korban mengaku sebelum kasus ini viral tidak ada itikat baik dari pelaku atas tindakan tidak menyenangkan ini. Bahkan saudara, ia diberhentikan sebagai karyawan SPPG tanpa alasan. Baru setelah korban mengunggah ke media sosial dan viral, pelaku kemudian meminta maaf. Namun korban menyayangkan permintaan maaf dari orang tua pelaku dilakukan hanya melalui media sosial. Memang ada media sih dari kemarin hari Rabu sampai hari Jumat tidak ada itikat baiknya. Bahkan Kevin, kamu tidak ada minta maaf sama saya. Ketika saya up videonya, orang tuamu, ibumu terutama ya, yang DM saya, apakah itu etis? DM saya via TikTok, media TikTok. Kenapa harus via DM gitu? Kenapa harus kamu yang salah, kamu yang blok aku, kamu yang keluarkan aku dari kerjaan? Kenapa kamu minta maaf ya setelah ini viral? Tak terima dengan perlakuan dari atasannya, korban akhirnya melaporkan Kepala SPPG Kecamatan Jati Asih, Kevin Pradana ke Polres Metro Bekasi. Korban telah melakukan visum. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan memeriksa bukti CCTV yang berisi dugaan kekerasan pelaku terhadap korban. Visum sudah, tinggal menunggu hasilnya. Selain visum apa lagi Pak yang ini? Sementara visum, kemudian kita udah cek TKP tadi terhadap perkara dimaksud. Kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak.
Saudara, skandal dugaan kekerasan dan pelecehan yang dilakukan Kepala SPPG Jati Asih pada salah satu stafnya telah sampai ke telinga Badan Gizi Nasional. BGN pun menyayangkan adanya peristiwa ini dan telah melakukan investigasi. Jika terbukti Kepala SPPG Jati Asih melakukan kekerasan dan pelecehan, sanksi pemecatan akan siap menanti karena masuk pelanggaran berat. Kami ini segera memproses. Saudara, lingkungan kerja yang ideal adalah yang mampu menciptakan suasana kekeluargaan dan kekompakan. Namun tetap mengutamakan kode etik, profesionalisme dan juga etika. Jangan sampai rasa kekeluargaan itu malah dimanfaatkan untuk berlaku di luar batas yang merendahkan martabat dari sesama rekan kerja. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai sekongkol dengan teman pria. Seorang menantu di Bogor curi emas mertua yang sedang ibadah umroh. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di berita utama. Eredivisie Big Match. AZ Alkmaar bertekad meraih poin 3